Kemudian mungkin sekarang sudah banyak media-media online. Ya, kalau panjenengan aktif di online HP itu, masya Allah, banyak ustadz yang sangat berkualitas. Ya, mereka itu adalah bagian dari kemudahan yang diberikan Allah dengan teknologi. Namun bukan berarti kita meninggalkan majelis yang ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bahwa kita belajar kitab tauhid ini tidak lain dan tidak bukan tujuan utamanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Allah berfirman di dalam sebuah ayat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan setiap kata-kata ibadah di dalam Al-Quran itu maknanya adalah tauhid. Jadi kalau Allah mengatakan, Allah berfirman tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itu artinya kecuali untuk bertauhid. Menurut penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, sesuai dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah, cari tahulah tentang kalimat la ilaha illallah. Kewajiban kita dalam mencari ilmu tauhid itu jauh lebih penting daripada kewajiban kita mencari makan, mencari maisha. Kenapa? Karena kita mencari makan itu adalah upaya dari mempertahankan hidup sebenarnya. Kita makan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan hidup kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada batasnya. Meskipun orang itu makan banyak makanan, kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya, meskipun banyak makanan dan dia bisa makan, tapi kalau sudah waktunya mati maka dia mati. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 63. Kita sudah umur berapa? Banyak bahkan di antara saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita umurnya nggak sampai 60. Beberapa hari yang lalu ada siswa SMA Negeri 4 kelas 3 yang meninggal. Itu kuat-kuatnya makan. Ya. Sedangkan tauhid penting kita cari karena itu adalah jaminan keselamatan di akhirat. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidup kita di akhirat adalah tauhid. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita kekal di neraka adalah syirik. Ya, masalahnya adalah banyak di antara kita yang tidak paham. Kadang-kadang kita melakukan banyak kesyirikan tanpa kita pahami. Contoh, selama ini kita meyakini roja dan khauf, bahwa dengan kita mengikuti seseorang maka kita pasti masuk surga. Kalau itu betul-betul diyakini, ternyata itu adalah bagian dari kesyirikan. Nah, karena kita tidak tahu, kita lakoni selama ini. Maka inilah pentingnya, wajibnya kita mencari ilmu tentang tauhid. Kemudian mungkin sekarang sudah banyak media-media online. Ya, kalau panjenengan aktif di online HP itu, masya Allah, banyak ustadz yang sangat berkualitas. Ya, mereka itu adalah bagian dari kemudahan yang diberikan Allah dengan teknologi. Namun bukan berarti kita meninggalkan majelis yang ada. Kenapa saudara? Karena majelis yang ada itu jelasnya bukan hanya sebagai sarana mencari ilmu, bukan hanya itu, tapi banyak hal. Di antaranya apabila ada seseorang yang datang ke suatu majelis ilmu,
kemudian dia mendengarkan, menyimak, kemudian dia berdiri, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayauma waladathu ummuh, sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ini adalah satu kefadalan yang kita dapatkan dari majelis yang langsung. Nah, kalau yang majelis yang online itu ya Allah a'lam. Maka itu pentingnya kita sama-sama berjuang mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan ego kita demi mencari kefadalan-kefadalan yang diberikan oleh Allah dalam kajian-kajian yang ada mumpung kita masih hidup. Karena kalau kita sudah tidak hidup ya sudah tidak ada waktu untuk mengkaji. Nah, maka ilmu-ilmu yang sudah disampaikan itu bisa dicari kebenarannya. Kalau panjenengan misalnya mendapati ada penjelasan saya yang kurang sesuai, kita terus saja. Karena di dalam majelis ilmu itu tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih cerdas. Yang ada hanya duluan ngerti gitu saja. Kalau ternyata ada apa yang saya ajarkan itu kemudian keliru, ditegur. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali maupun Imam Abu Hanifah menuliskan satu kata di belakang kitabnya ketika suatu saat pendapatku ini ternyata menyelisihi Quran dan Sunnah, maka buanglah, karena pendapatku, mazhabku adalah Quran dan Sunnah. Itu imam-imam yang luar biasa. Apalagi seperti kita-kita yang masih tahap belajar. Maka kalau ada sesuatu yang keliru, monggo diperbaiki bersama, ditegur dengan cara-cara yang baik. Jazakumullah khairan. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما